Pengertian hijab. Menurut bahasa, hijab berarti mencegah dan menghalangi. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mutaffifin ayat 15. Bismillahirrahmanirrahim. Kalla innahum aramihim yauma idil lamahjubun. Yang artinya, sekali-kali tidak sesungguhnya pada hari itu mereka benar-benar tercegah dari rahmat Allah. Nah, maksud dari ayat tersebut adalah mereka tercegah untuk melihat Allah di akhirat. Dan bagi penjaga pintu yang mencegah disebut hajib, karena ia mencegah seorang untuk masuk menghadap pemimpin tanpa seizinnya. Isim fa'il dari tema ini adalah hajib, dan isim maf'ulnya adalah hajub. Sedangkan menurut istilah, hijab berarti mencegah para ahli waris dari harta warisan, baik keseluruhannya atau sebagian, karena terdapat orang yang lebih utama untuk memperoleh warisan. Pengertian mahjub. Mahjub adalah terhalangnya untuk mendapatkan warisan karena ada ahli waris lain yang lebih dekat dan lebih kuat darinya. Contoh, seorang kakek bersama ayah, maka kakek terhalang mahjub karena ada keluarga yang lebih dekat, yaitu ayah atau saudara laki-laki seayah bersama dengan saudara laki-laki sekandung, maka saudara laki-laki seayah terhalang mahjub karena adanya saudara laki-laki sekandung yang hubungan keluarganya lebih dekat darinya. Kemudian mahjub seseorang meninggal dunia dengan meninggalkan ayah, ibu, dan saudara-saudara sekandung tidak mendapatkan warisan. Karena terhalang mahjub oleh ayah, walaupun demikian, mereka tetap mempengaruhi bagian ibu, yakni dari 1/3 menjadi 1/6, sebab seandainya tidak ada mereka, saudara kandung bagi ibu adalah 1/3. Macam-macam hijab. Ali As-Sabuni membagi hijab pada 2 macam, yaitu al-hujub bi al-wasfi dan al-hujub bi al-syahshi. Al-hujub bi al-wasfi atau hijab sebab sifat, yaitu orang yang terkena hijab tersebut terhalang dari mendapatkan hak waris secara keseluruhan. Misalnya orang yang pewaris membunuhnya atau murtad, maka hak waris mereka menjadi gugur atau terhalang. Kemudian al-hujub bi al-syahshi atau hijab karena ada orang lain, yaitu gugurnya hak waris seseorang karena adanya orang lain yang lebih berhak menerimanya. Hijab bi al-syahshi terbagi menjadi 2 macam, yaitu yang pertama hijab nuksan dan yang kedua hijab hirman. Hijab nuksan. Hijab nuksan adalah pengguguran hak, yaitu penghalangan terhadap hak waris seseorang untuk mendapatkan bagian yang terbanyak. Misalnya penghalangan terhadap hak waris ibu, yang seharusnya mendapat bagian 1/3 menjadi 1/6, karena pewaris atau si mayit mempunyai keturunan atau anak. Demikian juga penghalangan bagian seorang suami yang seharusnya 1/2 menjadi 1/4. Sang istri dari 1/4 menjadi 1/8 karena pewaris atau si mayit memiliki keturunan atau anak dan seterusnya. Hijab hirman. Hijab hirman yaitu tertutupnya atau hilangnya hak seorang ahli waris untuk seluruhnya, karena ada ahli waris yang lebih utama daripadanya. Seperti saudara dari orang yang meninggal dunia, tertutup atau hilang haknya jika yang meninggalkan dunia itu meninggalkan anak atau cucu. Demikian pula cucu jika ada anak laki-laki dari yang meninggal dunia. Dari seluruh kerabat yang tidak dapat tertutup hijab haknya, kecuali jika ada penghalang, yaitu suami atau istri, anak-anak, baik laki-laki atau perempuan, ayah, dan ibu.
ahli waris yang terhijab. Anak-anak lelaki dari saudara lelaki seayah lebih utama dibanding paman, yaitu saudara lelaki seayah. Anak paman yang merupakan saudara lelaki seayah dari ayah masing-masing dari mereka menghalangi anaknya. Dan siapa di antara mereka yang menghalangi segolongan yang lain, maka begitu pula ia menghalangi orang-orang yang dihalangi oleh segolongan yang lain itu. Menurut Imam Maliki, Syafi'i, Abu Hanifah, dan Atsuri, saudara lelaki seibu memperoleh 1/6 karena kedudukannya sebagai saudara lelaki seibu. Kemudian, ia menjadi ashabah pada sisanya bersama dengan anak paman yang lain. Kemudian, sisa tersebut dibagi di antara mereka sama rata. Demikian juga merupakan pendapat Ali, Zaid, dan Ibnu Abbas dari kalangan sahabat, Ibnu Mas'ud, sedang dari kalangan fuqaha adalah Abu Daud, Abu Thawr, dan At-Tabari. Pendapat ini juga dikemukakan oleh Atqa dan Al-Hasan, satu ahli waris yang tidak terkena hijab firman, yaitu anak kandung lelaki, anak kandung perempuan, ayah, ibu, suami, atau istri. Dua, ahli waris yang dapat terkena hijab firman, yaitu kakek, bapak dari ayah, terhalang oleh adanya ayah, dan juga oleh kakek yang lebih dekat dengan pewaris. Saudara kandung lelaki terhalang oleh adanya ayah dan keturunan lelaki, anak, cucu, cicit, dan seterusnya. Saudara lelaki seayah terhalang dengan adanya saudara kandung lelaki, juga terhalang oleh adanya saudara kandung perempuan yang terjadi ashabah ma'al ghair, dan terhalang dengan adanya ayah serta keturunan lelaki, anak, cucu, cicit, dan seterusnya. Saudara lelaki dan perempuan yang seibu terhalangi oleh pokok, ayah, kakek, dan seterusnya, dan juga oleh cabang, anak, cucu, cicit, dan seterusnya, baik anak lelaki maupun anak perempuan. Cucu lelaki keturunan anak lelaki terhalangi oleh adanya anak lelaki. Keponakan lelaki, anak saudara kandung lelaki terhalangi dengan adanya ayah dan kakek, anak lelaki, cucu, cucu kandung lelaki, serta saudara lelaki seayah. Keponakan lelaki, anak dari saudara lelaki seayah terhalangi dengan adanya orang-orang yang menghalangi keponakan anak lelaki dari keturunan saudara kandung lelaki. Paman kandung, saudara lelaki seayah terhalangi oleh adanya anak lelaki dari saudara lelaki. Paman seayah terhalangi dengan adanya sosok yang menghalangi paman kandung dan juga adanya paman kandung. Sepupu kandung lelaki, anak paman kandung terhalangi oleh adanya paman seayah. Sepupu lelaki, anak paman seayah terhalangi dengan adanya sepupu lelaki anak paman kandung. Adapun kelima ahli waris dari kelompok perempuan ialah nenek, baik ibu dari ibu ataupun dari bapak, terhalangi dengan adanya sang ibu. Cucu perempuan, keturunan anak lelaki, terhalang oleh adanya anak lelaki, baik itu hanya seorang atau lebih. Selain itu juga akan terhalangi oleh adanya 2 anak perempuan atau lebih, kecuali jika ada ashabah. Saudara kandung perempuan terhalangi oleh adanya ayah, anak, cucu, cicit, dan seterusnya, semuanya lelaki. Saudara perempuan seayah akan terhalangi saudara kandung perempuan apabila ia menjadi ashabah ma'al ghair. Selain itu juga terhalang oleh adanya ayah dan keturunan, anak, cucu, cicit, dan seterusnya, khususnya dari kalangan lelaki, serta terhalang oleh 2 orang saudara kandung perempuan apabila keduanya menyempurnakan bagian 2/3 kecuali bila adanya ashabah. Saudara perempuan seibu terhalangi oleh sosok lelaki
ayah, kakek, dan seterusnya. Juga terhalang cabang, anak, cucu, cicit, dan seterusnya, baik lelaki maupun perempuan.